Oke, rekan-rekan sekalian, berjumpa kembali di video tips mengemas kuliah daring dengan e-learning. Kali ini kita masuk ke video yang keempat, yakni bagaimana kita bisa memulai kuliah daring dengan baik. Nah, rekan-rekan sekalian, pada saat kita memulai kuliah daring, itu hal pertama yang kemudian harus kita lakukan adalah kita menyapa mahasiswa kita dengan menggunakan perangkat yang tersedia. Kalau rekan-rekan menggunakan perangkat semacam Google Classroom atau e-learning yang ya biasanya di kampus-kampus menggunakan e-learning berbasis Moodle ya. Sebenarnya di situ ada feature yang rekan-rekan bisa manfaatkan, yakni menggunakan feature send message ya. Jadi kalau rekan-rekan menggunakan LMS atau e-learning, rekan-rekan bisa mengirimkan pesan untuk seluruh mahasiswa yang ada di kelas rekan-rekan semuanya itu 2 atau 4 hari sebelum kuliah sinkron pertama rekan-rekan lakukan. Ya. Kenapa kemudian hal ini penting? Karena ketika kemudian rekan-rekan hanya sekedar mengumumkan kuliah sinkron pertama kali atau VCON akan dilaksanakan tanggal sekian-sekian dan seterusnya, mereka tidak mengerti bagaimana kemudian harus menjalani kuliah itu selain hanya kemudian nanti menunggu informasi langsung dari Anda. Dan bisa jadi tidak semua dari mereka itu bisa langsung bertatap maya atau mengikuti video conference yang Anda lakukan. Ya. Sehingga di sini penting kiranya untuk rekan-rekan yang kemudian ingin memulai kuliah daring itu menyapa mereka dalam bentuk pesan singkat, atau kemudian rekan-rekan bisa menjelaskan bagaimana kuliahnya akan dilakukan, apa hal-hal yang harus dibaca oleh mahasiswa dalam bentuk teks. Ya, jadi ini pertama yang harus rekan-rekan lakukan adalah mengirimkan pesan singkat ke mereka ya, sebelum kuliah sinkron pertama kali itu dilakukan. Ya, kemudian tunjukkan juga bahwa kuliah ini ada keterkaitan dengan kuliah lainnya, sehingga mereka kemudian melihat bahwa kuliah ini menjadi komponen penting untuk membangun pemahaman mereka secara komprehensif. Dalam pesan yang kemudian rekan-rekan kirimkan, penting juga kiranya rekan-rekan menyisipkan motivasi ya untuk adik-adik mahasiswa kita, supaya mereka tetap bersemangat ya menjalani kuliah daring di masa pandemi. Nah, ini adalah beberapa tips yang kemudian rekan-rekan bisa masukkan dalam pesan pertama ke adik-adik mahasiswa. Nah, kemudian jelaskan juga tentang beberapa etika ya, atau beberapa tips untuk melaksanakan kuliah daring ini dengan lebih baik dan tidak mengganggu fasilitator ataupun kemudian teman-teman mahasiswa yang lainnya dalam forum tersebut, terutama ini dalam kuliah yang sifatnya sinkron ya rekan-rekan. Pertama, pastikan bahwa mereka tahu mereka harus menggunakan nama asli ya, ketika login, baik itu menggunakan Webex atau menggunakan Google Meet atau menggunakan aplikasi apapun, misalkan Zoom ya, mereka harus menuliskan nama kan. Nah, pastikan mereka tahu bahwa nama yang mereka masukkan itu harus nama lengkap. Apalagi ketika kemudian rekan-rekan menggunakan aplikasi Webex yang yang bisa merekam kehadiran mahasiswa, maka nama lengkap mahasiswa ini menjadi sesuatu yang cukup krusial nantinya untuk misalkan untuk melihat presensi atau bagaimana tingkat kehadiran mahasiswa terhadap kuliah daring yang rekan-rekan lakukan. Nah, kemudian pastikan mereka tahu bahwa menggunakan headset itu lebih baik, karena headset ini mengurangi interferensi antara suara yang kemudian keluar ya dari komputer dengan mikrofon yang ada di komputer tersebut ya. Jadi ini sesuatu yang sifatnya opsional sebenarnya kalau mereka hanya mendengarkan. Tapi ketika mereka harus berbicara dalam kuliah sinkron tersebut, maka terkadang noise atau derau itu bisa muncul kalau headset tidak digunakan. Nah, kemudian mikrofon harus di-mute selama proses interaksi sinkron kalau tidak berbicara secara langsung. Kemudian kita minta untuk melihat terlebih dahulu ya video-video yang kemudian kita sampaikan, atau melihat materi, dan juga ketika nantinya ada kuis, sebaiknya mereka kerjakan sesuai dengan jadwalnya supaya tidak menumpuk di kemudian hari. Nah, kemudian untuk mengurangi konsumsi data, biasanya kita bisa memberikan instruksi ke adik-adik mahasiswa untuk kapan saatnya mereka mengaktifkan video dan kapan saatnya mereka mematikan ya. Biasanya ketika awal-awal kita minta mereka untuk menyalakan video terlebih dahulu, sekedar untuk menghangatkan suasana supaya kita tahu kondisi mereka bisa melihat tatap muka dengan kita. Nah, nantinya ketika kita menyampaikan materi, itu kita bisa mematikan video kita dan mahasiswa juga mematikan videonya. Supaya kuotanya lebih hemat dan juga transmisi datanya jadi lebih lancar. Ya, kenapa? Karena kita nantinya akan melakukan share screen biasanya
Dan begitu kita melakukan share screen, itu aplikasi teleconference yang kita gunakan itu mengkonsumsi lebih banyak kuota. Nah, kemudian perlu adanya izin ya. Jadi ketika akan meninggalkan ruang kuliah, sebaiknya mereka mengirim pesan ke kita supaya kita tahu bahwa mereka sedang berada di ruang kuliah tersebut, atau misalkan mereka izin untuk offline. Dan yang terakhir tentunya mempelajari ya berbagai macam fasilitas dalam software kuliah sinkron tersebut atau software teleconference, supaya kuliahnya lancar dan fiturnya bisa digunakan dengan bertanggung jawab. Nah, kemudian bagi dosen sendiri, ini saran saya ya, jadi ketika kita melakukan kuliah itu sebaiknya kita melakukan profiling ya ke mahasiswa. Artinya begini, kita harus tahu berapa jumlahnya. Ya, kemudian latar belakangnya apa, terutama ini untuk kuliah yang multidisiplin, sebagaimana yang tadi yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya, bahwa ketika kemudian kuliahnya multidisiplin, kita harus tahu dari prodi mana saja atau dari latar belakang apa saja para mahasiswa itu datang. Mengapa penting? Karena nantinya delivery kita ketika kemudian kita mempersiapkan materi atau kemudian ketika kita menyampaikan kuliah secara sinkron, itu pasti sedikit banyak akan menyesuaikan audiensnya. Sedikit banyak akan menyesuaikan siapa yang akan mendengarkan kita. Sehingga audience profiling ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa materi yang kita sampaikan itu bisa dipahami sesuai dengan apa yang kemudian dimaksudkan dari materi tersebut, begitu. Nah, kemudian rentang tahun mahasiswa ini juga penting kita ketahui, karena ketika mahasiswa dalam kelas kita itu rentangnya cukup besar, maka ada kemungkinan materi itu harus kita sampaikan dengan mengasumsikan bahwa tidak semua mahasiswa itu mengetahui hal-hal yang sudah diambil atau hal-hal yang sudah diketahui oleh mahasiswa dengan rentang angkatan yang lebih senior ya. Sehingga mungkin pada beberapa kasus kita harus kembali menjelaskan hal-hal yang sifatnya mendasar atau hal-hal yang sifatnya mungkin adalah pelajaran-pelajaran di semester pertama dan kedua. Nah, kemudian kita harus tahu juga apabila ada mahasiswa yang berkebutuhan khusus, tentunya nanti ini akan pengaruhi dalam delivery juga. Kemudian yang terakhir adalah kita harus mengangkat atau harus menunjuk koordinator kelas, karena dengan adanya koordinator kelas itu kita bisa memudahkan proses komunikasi pada saat misalkan kita ingin melakukan kuliah online, atau kemudian pada saat kita ingin mereka memberikan respon terhadap tugas, atau pada saat kita ingin mengetahui kondisi kelas secara umum. Nah, kemudian hal berikutnya yang harus kita jelaskan di pertemuan pertama adalah kita harus menjelaskan 3 hal penting, ya ini adalah posisi kita sebagai pengajar, ya, kemudian ekspektasi dan strategi, saya singkat sebagai PES. Posisi kita sebagai dosen saat ini adalah bukan satu-satunya sumber informasi, sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ya, jadi posisi kita adalah fasilitator dan kurator. Artinya apa? Artinya betul kita menyiapkan informasi terkait dengan kuliah yang kemudian kita ampu ya, kita siapkan bahannya. Tapi di sisi lain kita harus siap untuk mengkurasi semua informasi yang dikonsumsi oleh mahasiswa kita dan dikonfirmasikan ke kita. Ya. Jadi di sini rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu dosen, itu harus juga melihat realitas yang ada di luar, bahwa sumber informasi itu sangat banyak. Nah, kita harus mengarahkan mahasiswa, mana sumber informasi yang sebaiknya mereka sitasi, atau mana yang sebaiknya mereka baca, dan mana sebaiknya yang perlu mereka hindari. Ya. Misalkan ketika mereka mengambil informasi di website Wikipedia misalkan, kita tidak bisa memastikan bahwa materi yang ada di Wikipedia itu di peer review atau dicek oleh orang yang berkompeten. Sehingga di sini kita bisa memberikan warning atau peringatan ke adik-adik mahasiswa kita bahwa ketika kalian baca Wikipedia itu jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu. Kalian harus mengambil second opinion, misalkan baca paper atau baca buku-buku yang memang sudah dilakukan peer review di sana. Sehingga mereka bisa melakukan komparasi, karena tidak seluruh informasi yang ada di Wikipedia itu valid. Ya. Nah, ini kita jelaskan di awal, bagaimana peran kita, bagaimana posisi kita, dan bagaimana kita bersikap terhadap informasi yang kemudian datang ke kita. Nah, kemudian peran yang kedua, hal kedua yang harus kita sampaikan adalah ekspektasi kita terhadap adik-adik kita. Ya, tentunya kuliah di masa pandemi itu berbeda dong ya dengan kuliah di masa non-pandemi. Sehingga ekspektasi pun tentunya tidak sama, begitu ya, harus kita turunkan mungkin, dan harus kita sampaikan dengan cara yang benar ya. Nah, disinilah kemudian kesempatan yang sangat bagus ya. Pertemuan pertama adalah bagaimana kemudian kita bisa berharap mereka sukses dalam kuliah kita ya. Apa kriteria suksesnya,
bagaimana mereka bisa mengerjakan tugas dengan baik, ya. Nanti masuk di strategi apa hal-hal yang harus mereka lakukan dan seterusnya. Ya, jadi ekspektasi kita semua sebagai pengajar ke mahasiswa itu harus kita sampaikan di awal. Bagaimana mereka dianggap lulus misalkan. Ya kan biasanya ada exit, apakah mahasiswa itu melebihi kriteria lulusnya atau tidak. Ya ini harus kita sampaikan di awal. Bagaimana kemudian mereka mengerjakan tugas, ketepatan waktunya, ya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah strategi kita ya sebagai staf pengajar, dosen, fasilitator dan juga mahasiswa untuk suksesnya kuliah. Ya, di sini perlu ada mutual commitment. Artinya apa? Ketika Anda menuntut mahasiswa untuk tepat waktu misalkan, maka Anda harus tepat waktu juga. Ya, tidak ada alasan bagi kuliah online untuk Anda menunda ya jadwal yang sudah Anda tetapkan. Ya, dan tidak ada alasan bagi mahasiswa untuk telat juga. Ya. Caranya bagaimana? Anda perlu online 15 menit sebelum jadwal yang Anda tetapkan misalkan. Kenapa? Karena kalau ada permasalahan, Anda bisa segera menghubungi koordinator kelas dan Anda terkesan tidak terlambat karena lalai terhadap jadwal. Ya, ketika Anda online jauh lebih dulu dibandingkan mahasiswa akan respect kepada Anda dan mereka akan tahu bahwa Anda betul-betul menghargai waktu mereka. Ya, jadi hal-hal yang sifatnya seperti ini ya perlu kita sampaikan di awal. Bagaimana komitmen bersama terhadap kelas sehingga nantinya kelas akan berjalan dengan lancar. Ya. Jadi ingat ya, PS, posisi ekspektasi dan strategi Anda dan mahasiswa untuk menjalani kuliah online dengan baik. Nah kemudian dalam pertemuan pertama itu tentunya kuliah bukan sekedar memberi tugas ya. Kita harus menyepakati bagaimana kemudian kita berkomunikasi dengan adik-adik mahasiswa kita. Ya. Jadi hal terbaik dari proses kuliah itu adalah mereka mendapatkan feedback pada apa yang telah mereka kerjakan. Nah, untuk mendapatkan feedback ini harus kita sepakati seberapa sering feedbacknya, mana hal-hal yang akan Anda berikan feedback ya, umpan balik dan mana yang tidak, itu harus disepakati di awal. Ya, sehingga Anda tidak terkesan hanya memberi tugas, Anda bertanggung jawab terhadap tugasnya. Ya, misal untuk quiz ya dalam e-learning, mungkin Anda tidak memberikan feedback secara langsung. Ya. Tapi biasanya dalam kuis itu ada pilihan. Ketika mahasiswa itu salah menjawab, itu mereka diberitahu kenapa alasannya keliru, kenapa jawaban mereka keliru, ya alasannya apa, begitu ya. Nah ini adalah salah satu cara yang membuat mereka menjadi belajar ya dari kesalahan yang mereka lakukan, mereka jadi tahu. Atau mungkin Anda menyediakan waktu untuk memberikan feedback secara langsung dengan kuliah sinkron. Nah ini harus diatur di awal. Bagaimana cara Anda kemudian berdiskusi dengan mereka dan bagaimana metode yang paling nyaman. Ya, dan ini tentunya menjadi sebuah tantangan yang paling besar ya untuk kita semua. Kenapa? Karena ketika kita berkomitmen untuk menyediakan waktu, maka kita tidak boleh kemudian meninggalkan komitmen tadi dan kita harus memastikan bahwa proses diskusi itu terjalin dengan baik. Ya. Anda bisa memilih ya, sepakati saja kanalnya. Misalkan Anda bersedia diskusi melalui email saja. Maka selain email ya, Anda tidak akan jawab. Ya, kecuali dalam kondisi yang sangat-sangat emergensi. Ya, ini silakan disepakati dengan kelas ya, bagaimana Anda akan memanfaatkan email atau kolom diskusi di aplikasi e-learning atau dengan medsos mungkin yang Anda sepakati atau Anda nyaman. Nah, kemudian durasi balas pesan itu juga harus kita sepakati ya rekan-rekan. Jadi di sini untuk memastikan bahwa apa yang kemudian ditanyakan oleh mahasiswa itu mendapatkan respon yang baik. Begitu juga ketika kita mengirimkan pesan ke mereka, kita kan mengharapkan bahwa mereka menjawab WA atau menjawab email kita kan. Maka kita harus memiliki komitmen yang sama. Ketika mereka bertanya ke kita, maka kita menjanjikan kepada mereka seberapa lama kita akan menjawab pesan mereka. Nah ini perlu disampaikan di awal, misalkan 24 sampai 48 jam. 1 sampai 2 hari kita akan membalas dan mungkin ada waktu-waktu di mana kita akan off di sana. Nah ini sampaikan di awal. Ya. Nah kemudian hal lain yang harus kita ingat adalah ketika kemudian kita sudah berkomitmen untuk berkomunikasi secara simultan antara kita sebagai pengajar dan mahasiswa, maka syarat yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah kita harus open mind. Ya, kenapa? Karena kita menuntut mahasiswa kita untuk kritis, untuk bisa membandingkan berbagai macam informasi. Maka ketika tiba waktunya mereka mengkonfirmasi apa yang harus mereka pilih atau mana informasi yang harus mereka anut misalkan, maka kita harus siap juga dikritik dong ya. Kalau kita salah ternyata menyampaikan informasi, maka kita harus dengan lapang dada menerima bahwa oke, mungkin kita keliru dan mungkin informasi yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut benar. Nah di sini kita harus siap divalidasi ilmunya.
Contohnya ini di slide yang saya tampilkan ya, saya membuat sebuah kuis, yang mana kemudian kuis itu saya buat berdasarkan materi yang saya baca. Ternyata apa? Ternyata mahasiswa menemukan alternatif cara lain untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang mana ketika kemudian mereka menjawab itu dalam kuis karena pilihannya hanya true and false, ternyata jawabannya keliru. Ya, mahasiswa protes. Ya, jawabannya keliru dan mereka menunjukkan bahwa informasi yang mereka baca itu bukan dari informasi yang saya baca. Ya, di situ bisa Anda lihat jawaban saya salah, Pak. Tapi dari berbagai referensi yang saya baca. Nah, referensi ini ternyata bukan textbook atau bukan paper yang saya baca. Sehingga di situ saya harus siap divalidasi. Mana informasi yang harus kita anut, ya. Nah, ini adalah salah satu proses, saya kira ini adalah proses belajar kita juga, bagaimana kemudian kita harus open mind. Karena apa? Karena kita menuntut mahasiswa kita untuk berpikir kritis, ya. Nah, kemudian hal penting lain yang saya kira cukup krusial ketika rekan-rekan nanti memulai kuliah adalah kita harus menjelaskan alasan penting mengapa kemudian kuliah itu perlu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kuliah-kuliah lain yang diambil oleh mahasiswa. Saya lebih suka mengatakannya adalah dengan start with why, then get the trust. Ya. Start with why, then trust. Jadi mulailah dengan menjelaskan aspek why atau aspek mengapanya untuk mendapatkan aspek trust dari mahasiswa, untuk mendapatkan kepercayaan. Ya, kalau kemudian kita lihat di bidang ilmu psikologi, ya, sebenarnya ketika kemudian kita bicara why atau mengapa atau alasan, itu kadang-kadang yang kemudian ditangkap oleh mahasiswa itu bukan lagi alasan yang sifatnya rasional ya, tapi ketika kita bisa menjelaskan aspek why-nya, maka yang kemudian bereaksi adalah bagian otak yang disebut sebagai limbic brain. Jadi ini otak yang kemudian bereaksi terhadap emosi, ya. Yang mana kemudian ini cukup berbeda ketika kemudian kita menjelaskan aspek what atau aspek apa yang kemudian perlu mereka pelajari, yang mana kemudian bagian yang aktif dari otak manusia adalah neokortex. Ya. Nah, contoh-contoh pertanyaannya bisa Anda lihat di slide ya. Misalkan kita bertanya ke mereka, ya, mengapa sih kita perlu belajar bidang ilmu ini? Ya, untuk apa sih bidang ilmu ini? Ya kan? Kemudian bagaimana bidang ilmu ini akan terkait dengan kehidupan mereka? Ya, ketika mereka menemukan alasan-alasan yang lebih besar dari sekedar mendapatkan nilai, saya kira mereka akan menjalani kuliah itu dengan lebih berdedikasi, ya. Sehingga kewajiban kita di sini adalah menjelaskan bahwa kuliah ini itu tidak hanya bermanfaat hari itu juga, tapi bermanfaat pada saat mereka lulus misalkan. Sehingga mereka memiliki motivasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekedar mendapatkan IPK yang bagus. Ya. Nah, ada 3 alasan mengapa kemudian aspek ini harus kita sampaikan di awal ya, rekan-rekan. Yang pertama, kita berhadapan dengan generasi post-milenial yang dalam kehidupan mereka, itu mereka hampir setiap saat mengkonsumsi informasi. Kita harus sadar bahwa mereka adalah digital native yang sejak lahir itu berinteraksi dengan smartphone, dengan perangkat yang memberikan informasi setiap hari. Dalam kondisi seperti itu, mereka perlu tahu mana informasi yang penting dan mana yang tidak. Nah, kalau kita tidak melakukan positioning, ya, kalau kita tidak menjelaskan bahwa apa yang kita sampaikan itu penting, maka apa yang kemudian kita sampaikan akan digusur oleh informasi yang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka harus tahu bahwa kuliah yang kemudian kita sampaikan atau materi yang kita sampaikan itu bukan semata-mata materi yang kemudian hanya mengejar kurikulum saja, tapi adalah materi yang mereka gunakan di kehidupan mereka kelak setelah mereka lulus misalnya, atau berhubungan erat dengan karir mereka, atau relevan dengan apa yang mereka alami sehari-hari. Sehingga dengan memunculkan hal-hal seperti ini, mereka tahu bahwa materi yang kemudian kita sampaikan itu bermanfaat besar untuk mereka. Ya. Dan yang terakhir adalah menunjukkan bahwa materi yang kemudian kita sampaikan ini betul-betul dirancang secara komprehensif dan detail, yang mana nanti jatuhnya adalah respect. Ya. Mereka akan melihat bahwa kita tidak main-main ya dalam menyiapkan kuliah. Nah, ini adalah 3 aspek yang kemudian melandasi mengapa kemudian dalam pertemuan pertama itu alasan atau why aspek itu harus kita jelaskan, ya. Nah, kemudian trik berikutnya ya ketika mereka pertama kali masuk kuliah adalah kita jelaskan common pitfalls-nya. Ini kebetulan slide saya ambil dari materi kuliah saya di kelas metodologi penelitian. Kebetulan di kelas itu ada tugas untuk membuat proposal tesis ya untuk S2 ya. Jadi di situ saya jelaskan sebenarnya common pitfalls atau beberapa hal yang kemudian
menjadi kelemahan tesis sebelumnya itu apa. Ya. Nah, dengan menjelaskan common pitfalls ini, mahasiswa tahu hal-hal yang harus dihindari pada saat nantinya mereka mengerjakan tugas atau pada saat mereka mengikuti kuliah misalkan. Ya, kalau ini bukan kuliah pertama yang rekan-rekan ajarkan, maka tentunya di beberapa kuliah yang sebelumnya pasti adalah kesalahan atau ada hal-hal yang harus dihindari oleh mahasiswa. Nah, itu silahkan diidentifikasi dan sampaikan di awal. Sehingga ekspektasi Anda terhadap mahasiswa jelas di sini. Ya, mahasiswa tidak boleh melakukan hal-hal tertentu karena mungkin kualitas tugasnya jadi berkurang atau mungkin mereka tidak bisa sukses dalam menyerap seluruh ilmu yang Anda sampaikan. Ya. Oke, rekan-rekan sekalian, saya kira ini adalah slide terakhir. Nanti kita akan bersambung lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini, dan di langkah yang berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa meningkatkan interaktivitas selama kuliah daring. Ya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.